Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nofriansyah Pramuka. Gimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Tasya dan Aulia, ini kita akan membahas soal penerapan umum atau disingkat dengan PU, di mana soal seperti ini itu membutuhkan sebuah deduksi dan induksi dari teks biasanya, namun secara singkat. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama ada teks seperti ini. Komputer tablet adalah perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer untuk membantu pengguna melakukan aktivitas yang berpindah-pindah. Namun pada saat yang sama, pengguna harus dapat mengakses komputer. Manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail dan perusahaan penyedia jasa, termasuk restoran dan kafe. Komputer tablet diartikan sebagai media pencetak barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Nah, di sini pertanyaan adalah, manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah informasi pada teks di atas? Oke, ini ada daftar pernyataannya, yang dimana kita harus menganalisis apakah pernyataan ini itu memperlemah pendapat teks tadi atau justru tidak memperlemah teks tadi. Kita lihat pernyataan pertama. Pernyataan pertama adalah komputer tablet mempunyai fungsi lengkap yang dengan harga yang mahal. Oke, kalau kita lihat bahwa di sini pernyataan pertama itu bilang komputer tablet itu punya fungsi lengkap dengan harga mahal. Tetapi kalau kita lihat aspek teksnya tadi, di mana perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer untuk menggunakan penggunaan melakukan aktivitas yang berpindah-pindah, yang artinya dan juga manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail dan digunakan sebagai media pencetak barang dan jasa ketika konsumen memesan. Ingat, kalau dalam pengertian teksnya, walaupun tidak disebutkan secara langsung, tetapi di sini ada kata-kata pencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang, yang artinya bahwa komputer tablet tersebut harusnya bisa dibeli dalam jumlah banyak oleh pengusaha dan konsumen. Makanya harusnya komputer tersebut harganya murah. Makanya di sini nomor 1, fungsi ini pendapat yang pertama ya memperlemah. Yang kedua, fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Ini jelas memperlemah. Alasannya apa? Lihat kalimat pertama teks. Komputer tablet adalah perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer. Kalau kata mengadopsi itu berarti dia menyalin sistem komputer, artinya dia bisa menggantikan peran komputer di restoran. Makanya ini jelas memenuhi fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan, itu jelas memperlemah. Yang ketiga, komputer tablet mengalami peningkatan dewasa ini. Oke, kenapa? Kalau kita lihat teksnya tadi secara tidak langsung, dia bahwa manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail. Perusahaan penyedia jasa, yang artinya bahwa komputer tablet ini banyak digunakan oleh dunia bisnis, yang artinya pernyataan nomor 3 jelas tidak memperlemah gitu, karena banyak digunakan di restoran. Yang terakhir, usaha kafe bernuansa tradisional tidak menggunakan komputer tablet pada pemesanan makanan dan minuman. Ini jelas
memperlemah. Kenapa just memperlemah? Alasannya ada di nomor kalimat terakhir. Komputer tablet digunakan sebagai media pencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Di sini ada ada sebelumnya, yaitu termasuk restoran dan kafe. Yang artinya kafe tradisional pun masuk ke penggunaan komputer tablet. Makanya pernyataan nomor memperlemah. Berarti kesimpulan dia soal nomor 1 jawabannya yang mana? A, B, C, D atau E? D, bagus. Jawabannya yang D. Memperlemah, tidak memperlemah dan memperlemah. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Di nomor 2, di sini ada teks lagi, diadopsi dari kata kumparan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa gula merupakan komoditas pangan dengan konsumsi tertinggi di Indonesia. Padahal tingginya konsumsi gula ini menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Ini diadopsi dari kumparan. Maka yang ternyata berdasarkan teks di atas, simpulan yang benar adalah apakah A, B, C, D atau E. Kita akan bicara satu-satu. Yang A, konsumsi gula mengalami penurunan apabila penderita diabetes berkurang. Kalau kita lihat bahwa di sini cuma dijelaskan bahwa padahal tingginya konsumsi gula ini menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Yang artinya bahwa kalau kita bisa tulis ulang bahwa yang A ini penderita diabetes berkurang disebabkan konsumsi gula turun. Artinya yang A ini kurang tepat ya. Yang A salah. Kenapa yang A salah? Karena harusnya dijelaskan dulu konsumsi gulanya, bukan dari penderita diabetes. Kalau ini kan yang A seolah akibat dari penderita diabetes berkurang. Padahal seharusnya penderita diabetes berkurang karena konsumsi gula mengalami penurunan. Jadi yang A kurang tepat. Yang B, penderita diabetes berkurang ketika sedikitnya minuman manis yang dijual. Kalau kita lihat teksnya di sini bahwa minuman manis ini sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Oke, ini masih kurang tepat ya, karena di sini tinggi konsumsi gula lagi menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Yang artinya rendahnya konsumsi gula menyebabkan peningkatan diabetes. Minuman manis sedikit digemari apabila konsumsi gula rendah. Yang artinya bahwa minuman manis digemari ketika konsumsi gula rendah. Tapi pernyataan tadi tidak dapat digabungkan secara langsung. C. Banyaknya minuman manis yang dijual membuat masyarakat menyukai minuman. Di sini apakah ada penjelasan secara eksplisit bahwa minuman manis sedikit digemari apabila konsumsi gula rendah? Nih, di sini tidak dijelaskan ya penjualan minuman manis itu, hanya ada penggemari doang gitu. Ini jadi yang C juga kurang tepat. Peningkatan penyakit diabetes akibat minuman manis banyak digemari masyarakat. Nah, ini minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Artinya kita bisa bilang bahwa minuman manis banyak digemari masyarakat apabila konsumsi gula tinggi. Yang artinya kalau konsumsi gula tinggi berarti menyebabkan diabetes. Yang artinya konsumsi peningkatan penyakit diabetes disebabkan minuman manis banyak digemari masyarakat. Banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Yang artinya bahwa adaptasi dari sini. Ini jelas-jelas kesimpulan dari sini ya. Minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Tapi kalau kita lihat yang banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan
C, D atau E? Yang E. Gitu. Walaupun yang D jas berkoneksi pada pernyataan sebelumnya, tapi ingat dalam simpulan kita pilih yang paling mendekati, gitu. Yang artinya yang bisa ditemukan dari hanya baca satu kalimat gitu. Yang bisa dapat baca satu kalimat mana? Yang E. Banyak kan minuman manis yang dikenali masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Paham semua? Baik, oke. Kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Gimana teman-teman? Tetap semangat? Semangat. Oke. Jadi ingat-ingat ya, kalau bahas pertama mempelengah dan tidak mempelengah itu kalian harus teliti dan mencoba memaknai yang tidak tersebut di teks. Yang kedua, kalau kita baca simpulan teks, berarti kalian harus cari pilihan yang bisa diwakilkan oleh satu kalimat pada teks tersebut. Oke, kalau gitu sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Aulia dan Aisyah atas pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.